hewan kesayangan kita keracunan, ternyata kita bisa lakuin beberapa hal ini di rumah. Hai sahabat Radian. Dan kali ini masih terus. Ya memang terus, karena kita akan membahas seputar kesehatan pada hewan. Masih bareng saya Dharma. Dan saya Dr. Radian. Dan kita masih di Vet Only Di Vet Vet Studio. Tereng. Karena tempatnya masih direnovasi ya dok ya. Betul. Kita masih di sini lah ya. Tahu kan ini rumah siapa? Rumah gue. Rumah Nah sahabat Radian, kemarin kita pernah ngebahas tentang gimana sih kalau ternyata Hewannya keracunan. Jadi kita sudah membahas di episode sebelumnya. bukan dok, salah. Apa salah? Segmen sebelumnya kita ngebahas segmen. apa saja yang bisa bikin hewan kesayangan kita Keracunan. Berarti di segmen kali ini kita akan membahas lanjutannya ya. Bagaimana cara kita betul. untuk ngapain, Mas? Oke, dari kemarin kita udah belajar ya dok ya, gimana apa saja dan bahan-bahan apa saja yang bisa bikin keracunan. Nah kali ini kita bahas tentang obatnya. Apa saja yang bisa dilakuin di rumah. Mungkin lebih tepatnya pertolongan pertamanya harus apa ya? Iya, emang bener dokter Adi yang paling ngerti deh pokoknya ya. Lalu apa sih dok yang kita lakuin di rumah? Batasannya apa? Apa saja? Terus Mungkin sebelum kita membahas harus ngapain, kita harus kasih tahu dulu nih ke teman-teman. apa dok? Tanda-tanda hewan yang keracunan itu apa? Ah. Jadi mereka sudah tahu deteksi dininya, jadi tahu pertolongan pertamanya harus ngapain. Yep. Yang pertama mungkin ini ya dok, dari yang kalau kita ternyata memang benar-benar lihat hewan kita tadi kayak kemarin dok kita udah bahas makan anggur, makan bawang, Makan coklat, dikasih dikasih paracetamol, kemakan paracetamol ataupun diberi paracetamol. Apa dok tandanya? Jadi tanda-tandanya ya. Kalau kita berbicara tentang keracunan, Ada dua kan dok kemarin. Keracunan yang langsung bersifatnya spontan, betul. yang efeknya spontan, dan yang jangka panjang. Betul Yang pertama spontan sekali. dulu nih dok. Yang spontan dulu, tanda-tandanya biasanya itu efeknya pasti cepat. Sesuatu kemakan, gejalanya langsung muncul. Nah, gejalanya apa? Tidak jauh-jauh dari pencernaan, Mas. Kalau anjing mirip gejala kena parvo, kalau kucing mirip gejala kena panleukopenia. Parvo, panleukopenia. Kayaknya ada bahasa yang lebih gampang nggak sih dok? Muntah berok. Muntaber. Muntah-muntah dan berak darah, tapi nggak selalu berdarah ya. Tergantung tingkat keparahan atau kerusakan yang ditimbulkan oleh racun yang dimakan. Yang paling kelihatan itu muntah ya dok, ya? Muntah, berliur, terus kadang diare-diare. Itu tandanya yang pertama. Tanda yang pertama. Yang kedua? Bukan pertama, Mas, ada 3 tadi disebutin. Muntah, berliur, dan diare. Muntah, berliur, dan diare. Ya. Oh. Terus selanjutnya biasanya akan diiringi dengan gangguan pernafasan. Oh. Jadi kayak nafasnya jadi cepat atau Ngos-ngosan ya, bahkan Dok, ya? melambat. Dan biasanya Oh. lidahnya berubah warna menjadi kebiruan. Karena apa dok? Karena ke tubuh kekurangan oksigen. Oh. Jadi racun itu kan macam-macam ya Mas Dharma ya. Ada beberapa racun yang sudah terserap oleh tubuh, dia menyebabkan kerusakan pada sel darah merah atau kadang kerusakan syaraf yang menyebabkan si individu yang keracunan mengalami kesulitan untuk bernafas. Jadi karena sel darah merah atau eritrosit itu ternyata sebagai lalu lintasnya oksigen. Betul. Karena pada pecah, pada rusak, jadi nggak bisa mengalirkan oksigen ke tubuh. Betul banget. Nih pinter Mas Dharma ya. Jadi tadi Ada kepeannya. Pantes ya langsung paham ya. Oh, eritrosit buat ini. Thank you dokter Denny. Iya. Terus untuk yang jangka panjang dok? Untuk jangka panjang, kalau jangka panjang biasanya gejalanya nggak begitu kelihatan ya Mas ya. Yang jelas yang pertama pasti aktivitas akan menurun.
Terus perlahan biasanya berat badan juga ikut menurun, padahal nafsu makannya juga masih normal. Yang awalnya gembul lucu ya dok, maksudnya gembul itu dia nggak kurus tapi nggak obesitas juga, tapi tiba-tiba jadi kurus gitu dok ya. Betul, bahkan ada beberapa terkadang perubahan warna mukosa tubuh. Mukosa Yang itu apa lagi, mukosa Dok? itu selaput, gusi, mata, telinga. Saya pikir makan. Bukan makanan ya, tapi ini bagian permukaan tubuh. Berubah warna yang tadinya harusnya normalnya rada pink, pink kayak gini nih, berubah warna menjadi kekuningan seperti ini. Namanya mukosa ya, biar Mukosa. dokter Adian kayak kelihatan kayak dokter lah ya. Iyalah ya. Jadi namanya mukosa. Lalu dok, apa lagi dok? Lalu setelah itu nafsu makan akan ngedrop. Turun ya, Turun Dok, ya. dengan drastis. Kalau sudah menunjukkan tanda-tanda itu artinya sudah gawat. Apalagi kalau tadi yang waktu kemarin kita bahas sudah jaundice ya dok ya, udah Iya. kuning ya dok. Kalau ya. sudah jaundice artinya ada indikasi entah dia eritrositnya itu pada pecah rusak semua atau bahkan yang terjadi adalah hatinya yang rusak. Jadi dia iri dengki dok. Iya, iri dengki rusak gitu ya. Bukan. Jadi kalau kita tahu nih buat sahabat Radian ya. Jadi hati itu fungsinya sangat banyak. Ada untuk jaga apa? Coba yang tahu deh, Mas Dharma apa? Fungsi hati itu biar kita punya toleransi yang tinggi. Oh gitu, toleransi itu apa lagi? Sombong. Nggak sombong. Jadi kalau Terus? ada tetangga yang Oh. punya banyak duit, nggak iri. Oke, Gitu terus kan ya, apa Dok, lagi? ya? Boleh kalau itu dalam berhubungan sosial ya. Jadi kalau ini Katanya fungsi hati dok. fungsi hati dalam istilah medis. Oh, secara harfiah. Secara harfiah. Apa aja dok? Jadi hati itu fungsinya yang pertama dia sebagai filter ketika ada racun masuk ke dalam tubuh. Oh, sebagai penyaring ya dok. Penyaring, yang kedua sebagai perombak sel darah yang rusak. Terus Oke. sebagai penyimpan makanan. Penyimpan makanan juga. Jadi fungsinya itu sangat banyak. Makanya kenapa biasanya kalau ada keracunan identik dengan jaundice atau kekuningan. Jaundice atau kekuningan. Apa sih dok yang bikin dia tuh terus jadi kuning semua dok? Penasaran juga sih dok. Nah, jadi kalau yang memberikan warna kuning itu secara umum itu empedu, Mas, ada garam-garam empedu. Garam empedu. Garam empedu. Kayaknya kompleks banget ya, Kompleks sampai ada badan banget. kita tuh ada garam-garamnya dok. Jadi kayak gini nih mekanismenya, lihat ini. Nah, Banyak. ya banyak. Jadi kompleks nanti kuliah kita ya. Jadi Untung saya nggak masuk iya, kedokteran hewan udah. ya. Intinya singkatnya hatinya rusak, garam empedu itu tadi tidak bisa terdistribusi dengan normal. Akhirnya permukaan tubuhnya berwarna kekuningan. Kekuningan. Sampai pas kita buka gini kuning ya dok ya. Pokoknya pada kuning. Iya, betul. Sampai bulunya kulitnya kuning ya dok. Ya, ya. betul banget. Kasihan. Kalau semisal kulitnya sudah sampai berubah warna kuning, artinya sudah makin parah kondisinya. Jangan sampai terjadi sih dok. Tapi ternyata kita bahas yang pertama dulu dok. Kalau yang efeknya spontan tadi terjadi, apa yang bisa kita lakuin di rumah? Yang pertama namanya spontan, kita harus berburu dengan waktu. Benar. Jadi harus segera dibawa ke dokter hewan. Tapi sebelum dibawa ke dokter hewan, teman-teman bisa memberikan beberapa perlakuan atau tips di rumah. Yang pertama ada anti racun atau penyerap racun yang bisa kita dapatkan di rumah. Penetral racun, betul. Dok. Jadi kalau hewannya kena Ribet racun, amat, Dok, tuh tadi ngomong. jadi kalau hewannya nih Mas Dharma ya, dia makan sesuatu yang sifatnya racun, ada dua kemungkinan. Yang pertama racunnya masih di pencernaan, yang kedua racunnya sudah diserap oleh tubuh. Ya. Kita bisa memberikan pertolongan pertama untuk case yang racunnya belum diserap oleh tubuh. Jadi dia belum sudah masuk ke pencernaan, tapi belum diserap. tapi sama belum tubuh. diserap. Ya. Kita perlu sesuatu hal yang bisa menetralkan racun. Kalau Mas Apa Dharma itu? biasanya apa? Minum susu. Terus? Minum kelapa muda. Betul. Jadi dua hal ini bisa digunakan. Ada lagi dong. Ada lagi apa? Ayo. Nggak jadi. Yang ketiga itu ada namanya arang aktif. Yes. Jadi arang aktif itu obat yang biasanya untuk diari, warnanya hitam, mereknya macam-macam. Cari arang ada aktif tulisannya ya, Dok, ya? arang aktif. Sarkol ya dok ya. Betul. Itu bisa membantu Menyerap. menyerap racun sehingga racunnya itu diikat, tidak diserap oleh tubuh. Atau boleh nggak sih dok, kalau kadang-kadang kita keracunan kemudian baru banget ketelan, kita coba untuk bikin dia tuh muntah.
Bisa. Bisa ya? Biasanya pemberian susu atau pemberian air kelapa itu juga membantu untuk memuntahkan. Saya pikir harus dikutik-kutik gitu tuh. Oh, nggak harus. Jadi disogok gitu ya Iya, mulutnya nggak ya. boleh ya dok ya? Nggak boleh, takutnya malah Ah. kita ngelukain area mulutnya. Berarti jangan dimacem-macemin ya, Mm-mm. sahabat Radian. Jadi tadi menurut dokter Radian dikasih masukan nih buat kita Mm-mm. semua kalau ternyata ada respon yang spontan tadi, Mm-mm. artinya beberapa racun tadi ya, beberapa makanan maupun Mm-mm. chemical ataupun obat yang Mm-mm. sudah termakan dan kita yakin nih waktunya baru banget nih, Mm-mm. artinya belum terserap sama tubuh. Betul. Kita bisa bikin pertolongan pertama itu dengan cara yang pertama kita kasih kelapa muda airnya ya, bukan Mm-mm. batok-batoknya. Kemudian yang kedua kita bisa kasih susu, Betul. yaitu susu ya, air susu ya. Mm-mm. Yang ketiga kita bisa kasih aren aktif atau sarkol ya dok ya. Betul. Dan perlu diingat, ini hanya pertolongan pertama sambil dibawa ke dokter hewan. Jadi ini bukan terus mengobati sendiri di rumah, bukan ya dok, Betul, tapi hanya P3K ya dok betul. ya. Karena nanti ketika datang ke dokter hewan, perlu yang Dok, namanya apa? kameramennya nguap. Oh, kameranya nguap, pantes. Tadi kayak ada sesuatu yang lewat gitu ya. Jadi nanti gini, ketika dibawa ke dokter hewan, dia perlu ada yang namanya antidota, yang Antidota. perlu disuntikkan. Hmm. Jadi racun yang tadi tidak tercover oleh pertolongan pertama, harapannya bisa di-cover dari obat-obatan yang diberikan oleh dokter. Makanya kita harus tetap bawa ke dokter hewan terdekat. Betul. Dan kita bisa dulu tadi pertolongan pertama ya kalau ternyata belum tercerna ya dok. Kalau ternyata Betul. sudah tercerna dok. Nah itu tetap, jadi mau dia sudah tercerna atau terserap tubuh atau belum, 2 tahapan ini harus dilakukan. Langsung dibawa ke Langsung dibawa ke dokter hewan dokter. terdekat ya, dok, ya. Jadi di dokter antidota juga bisa masuk. Hah? Karena kenapa? Ketika racun sudah masuk, ada kemungkinan organ dalam juga rusak. Sehingga kita berburu dengan waktu. Sahabat Radian, jangan sampai ini terjadi dan jangan sampai kita nunda-nunda bawa hewan kita kalau terindikasi adanya keracunan. Harus dibawa ke dokter hewan terdekat. Betul Bebas sekali. dimanapun, yang penting cepat tertolongin. Karena kita berburu dengan waktu. Betul Oke, sekali. kalau ternyata dok, tadi kan efek yang spontan. Yang efek jangka panjang berarti udah langsung harus dibawa ke dokter hewan ya dok ya? Betul. Cuma semisal contoh nih teman-teman nggak sengaja melihat loh kok anjingnya makan anggur, apa sih yang bisa dilakukan? Terus atau anjingnya habis makan bawang-bawangan. Pertolongan pertamanya apa? Berbagai macam bawang. Berbagai macam bawang. Oke. Bawang apapun itu Iya. yang bisa menyebabkan keracunan, biasanya racun secara umum dia nyerahnya ke hati dulu. Hati dulu Karena ya, kan dok. tadi hati sempat kita bahas ya, fungsi utamanya untuk apa tadi? Menjaga toleransi antar sesama. Oh, ada sama. Iri dengki. Oke. Oh, secara harfiah nih tadi apa yang dibahas? Filter darah dari bahan-bahan yang berbahaya, Oke. memproduksi atau memperbaiki sel darah untuk menyimpan makanan. Betul. Pinter kan Nah. udah jadi dokter hewan. Dan dari sini ada 2 hal yang bisa dilakukan Mas Dharma. Apa? Yang pertama cari produk yang ada kandungan kurmin. Kurmin. Ya, Saya tahu, Dok. multivitamin Kurmin. multivitamin yang Kurkuma ada ya dok ya? salah satunya ya kurkuma. Atau produk lain yang memang ada kandungan kurmin. Nah, belajar lagi ya. Terus kita yang hari ini. kedua, teman-teman juga bisa nyari produk pakan yang khusus untuk hepatik. Hepatik, pokoknya ada jargonnya hepatik ya dok. Ya? Betul. Mau merek apapun itu, intinya produk pakan khusus yang memang diformulasikan untuk gangguan hati. Sambil nanti bawa ke dokter hewan. Tapi tetap yang namanya sudah tahu langsung dibawa karena kita berburu dengan waktu ya dok ya. Betul sekali. Seru banget ya dok ya. Dan Pasti seru karena dengan saya dokter Adi. mana ada, pasti karena ada saya lah. Dokter Adian ngomong terus ya bosen. Iya, makanya ya teman-teman harus nonton. Kalau nggak nonton bosen nanti. Kemarin kita udah bahas tentang keracunan dan hari ini kita sudah bahas tentang bagaimana P3K yang harus dilakukan, bisa dilakukan, batasannya yang bisa dilakukan di rumah, tapi harus tetap ke dokter hewan. Seru banget kan? Seru dong. Sahabat Radian, hari ini juga karena permintaan dari teman-teman kita tentang adanya P3K ya dok untuk yang hewan keracunan. Nextnya pada mau dengerin apa?
Wih, banyak dokternya sudah. Banyak. Intinya teman-teman nggak usah bingung, tulis aja di kolom komentar. Iya, dari kemarin kita udah bacain banyak Ah. banget ya dok yang udah kasih masukan. Makasih banyak nih buat yang belum. Ayo dong kasih masukan biar kita makin seru. Betul. Ya. Dan nextnya kita nanti akan ambil gambarnya di studio kita ya dok ya. Only Fat Studio. Bentuknya ya kayak pokoknya nanti deh seru pokoknya. Ya, jangan lupa nonton ya. Di next episode berikutnya ya, di next episode tetap bareng saya Dharma, Dan saya Dr. Radian. tetap di Only Fat Studio. Studio. Dadah. Bye-bye.